Di tengah hiruk-pikuk kelas, cahaya aneh menyelimuti segalanya. Buku dan peralatan jatuh. Kekacauan memenuhi udara saat para siswa bertukar pandang. Para siswa terdampar di tengah gurun pasir yang luas, di mana panas matahari membakar tanpa ampun. Di kejauhan, siluet piramida yang belum selesai menjulang, simbol dari tugas yang harus mereka selesaikan. Amun berseru, mereka harus membantu membangun fondasi piramida agar bisa kembali. Di bawah terik matahari, para siswa dan pekerja Mesir kuno berkolaborasi, memindahkan batu-batu besar. Di tengah kerja kerasnya, Sarah menemukan sebuah prasasti kuno, mercusuar pengetahuan yang terlupakan. Amun memuji usaha mereka. Kalian telah menunjukkan dedikasi dan kecerdasan. Piramida ini akan berdiri kokoh berkat bantuan kalian. Para siswa berdiri di sekitar api unggun, merayakan kemenangan mereka, dan mengucapkan, "Selamat tinggal." Cahaya aneh muncul kembali di malam gurun. Para siswa kembali ke kelas. Suasana berbeda menyelimuti ruangan. David tersenyum, berkata, "Ini adalah pelajaran sejarah yang tidak akan pernah kita lupakan." Kota futuristis berdengung dengan suara robot dan obrolan manusia digital di tengah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Tokoh utama terlihat sedikit tidak pada tempatnya di dunia futuristik ini. Di laboratorium, tokoh utama bergulat dengan teknologi yang tidak dikenal. Rasa frustrasinya meningkat setiap kali gagal. Seorang ilmuwan yang lebih tua dan bijaksana mendekat, menawarkan suara bimbingan di labirin teknologi ini. Ilmuwan yang lebih tua mengulurkan tangan, menawarkan wawasan untuk menavigasi kompleksitas dunia baru. Karakter utama mengembara sendirian melalui taman virtual, lautan manusia digital mengelilinginya. Dia merasakan keterasingan yang mendalam di tengah kegembiraan dan koneksi yang disimulasikan. Tiba-tiba, sosok lain muncul, mencerminkan perjuangannya sendiri untuk menyesuaikan diri. Dalam isolasi yang mereka alami bersama, sebuah ikatan terbentuk, menawarkan secercah harapan dan kekuatan. Di tengah hutan yang gelap, seorang pangeran muda ditinggalkan. Kesendiriannya bergema di bawah naungan malam. Keheningan hutan yang menyesakan dipecah oleh lolongan serigala yang menyeramkan, menggandakan ketakutannya. Di jantung hutan, bertemu menemukan seorang guru bijak yang menggerakkan takdirnya. Di bawah bimbingan guru bijaksana, bertemu menjalani pelatihan keras dalam seni bela diri dan strategi. Guru bijaksana membagikan kata-kata bijak. Kekuatan sejati datang dari hati yang berani dan pikiran yang jernih. Tekad bertemu mengubahnya menjadi prajurit tangguh, siap menghadapi tantangan apapun. Bertemu, yang sekarang menjadi pemimpin yang kuat, tiba di gerbang kerajaan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia menghadapi pengkhianat yang merebut tahtanya. Suaranya bergema dengan kemarahan yang benar. "Tahta ini adalah aku, dan aku akan mengambilnya kembali." Pertarungan sengit terjadi saat bertemu menantang perampas kekuasaan untuk mendapatkan tempat yang seharusnya. Dengan pukulan terakhir yang menentukan, bertemu mengalahkan musuhnya dan merebut kembali tahtanya. Di tengah sorak-sorai rakyat, cahaya obor menerangi wajahnya, memancarkan tekad. Dia berjanji untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Hamparan putih tak berujung membentang luas, menelan cakrawala. Ana mencari cakrawala. Kecemasannya tumbuh setiap saat yang berlalu. Ana dan Ben berjalan tanpa semangat melintasi dataran putih yang luas. Wajah mereka terukir dengan kebingungan. Ana berhenti, berbalik ke arah Ben dengan permohonan putus asa. "Apakah kamu ingat sesuatu?" Ben menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi frustrasi. Hanya potongan-potongan. Di bawah cahaya pucat putih abadi, Ana dan Ben meringkuk bersama. Harapan mereka memudar ke dalam lanskap tak berujung. Suara Ana memecah kesunyian. "Aku ingat. Kamu berbohong." Berat kata-katanya menggantung berat di udara putih yang sunyi, membayangi aliansi rapuh mereka. Arya dan Rina, bersama dengan siswa lainnya, tiba di sekolah, disambut oleh pemandangan dan suara yang familiar dari hari sekolah yang baru. Hari sekolah dimulai, dipenuhi dengan hiruk-pikuk seperti biasanya. Arya dan Rina menemukan sesuatu yang aneh. Semua tulisan di papan tulis dan buku pelajaran terbalik. Siswa lain sepertinya tidak menyadarinya. Arya dan Rina saling bertukar pandang, menyadari hanya mereka yang melihat keanehan ini. Kebisingan latar belakang menjadi tidak selaras, menciptakan suasana yang semakin aneh. Arya dan Rina mencari jawaban di koridor sekolah, yang terasa familiar namun meresahkan. Di ujung koridor, mereka melihat sosok-sosok yang sangat mirip dengan diri mereka sendiri, tetapi dengan ekspresi dingin dan mengancam. Versi gelap Arya
berbicara dengan undangan yang mengerikan. Selamat datang di sisi yang sebenarnya. Dalam cahaya redup kantor kepala sekolah, Arya dan Rina menghadapi bayangan menyeramkan mereka. Bayangan panjang membentang di sekeliling mereka. Suara Rina kegelapan bergema dalam suasana tegang. Kami adalah representasi dari ketakutan dan keinginan terdalam Arya dan Rina di ruangan yang remang-remang. Sebuah dialog intensif mengeksplorasi lika-liku identitas dan pilihan. Arya dan Rina terbangun di halaman sekolah, tempat hal-hal biasa terasa menggelisahkan. Mereka bertukar pandang. Sebuah pertanyaan diam-diam menggantung di udara. Mimpi atau kenyataan? Arya menatap telapak tangannya, di mana sebuah inskripsi terbalik menandai realitas yang selamanya berubah. Arya dan Rina duduk di ruang kelas, tidak menyadari kejadian surrealis yang akan segera terjadi. Saat guru mulai menulis, huruf-huruf di papan tulis tampak terbalik, sebuah tanda realitas yang terdistorsi. Arya dan Rina saling bertukar pandang, memahami beratnya situasi mereka. Adegan berakhir dengan tatapan ambigu antara Arya dan Rina, mengisyaratkan tantangan yang tidak diketahui di masa depan.